عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik dari kehidupan kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Yang seandainya apabila kita mencoba untuk menghitungnya, Allah pastikan tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Sebagaimana ayat yang masyhur dibacakan oleh para da'i, muballigh, asatidzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing semua manusia menuju jalan yang diinginkan oleh Allah penciptanya. Kalaulah bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia jalan tersebut, niscaya tidak akan ada manusia manapun yang akan mengetahui jalan itu. Sepintar apapun manusia, secerdas apapun manusia, sebanyak apapun pengalaman di dalam hidupnya, tidak akan mampu menembus alam gaib untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita manusia. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran yang insya Allah semua kita hafal. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menemukan engkau wahai Nabi
Allah tabaraka wa ta'ala menemukan engkau wahai Rasul dalam keadaan sesat, dal, fahada. Setelah itu ia berikan engkau hidayah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kecerdasannya luar biasa, keikhlasannya luar biasa, kemuliaan hatinya luar biasa. Di tengah alam jahiliyah, beliau dikenal sebagai orang yang al-amin. Di tengah alam jahiliyah, beliau tidak pernah ditemukan berdusta walau satu kali. Sebagaimana yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy ketika beliau memanggil mereka dan bertanya, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Dan ketika itu umur Nabi kita sudah 40 tahun. Satu kali pun tidak pernah bertemu dan ditemukan berdusta. Namun Nabi tidak tahu apa yang harus beliau lakukan kepada penciptanya. Yang mana yang pencipta? Nabi tahu persis bahwa apa yang diyakini Quraisy batil. Namun beliau tidak tahu yang mana yang hak. Ini maksud ayat. Engkau tidak tahu jalan, lalu Allah berikan hidayah. Maka semua orang yang ingin menempuh hidayah harus mengikuti wahyu. Karena tanpa wahyu yang ada adalah kesesatan. Di ayat ini ada dua, ada hidayah datangnya dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari Nabi Muhammad kepada manusia. Kalau tidak mengikuti hidayah ini yang ada sebelumnya dhalalah, kesesatan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita seperti yang tadi telah diformasikan dan juga telah diumumkan beberapa hari sebelum ini, di malam ini adalah aku adalah hamba. Ada enggak yang kira-kira merasa judul ini aneh? Kok ada yang kurang kayaknya judul ini? Aku adalah hamba. Hah? Baru sekarang merasa aneh ini, setelah saya pancing. Sengaja dibuat judul seperti itu. Aku adalah hamba. Karena ini persaksian seluruh manusia tentang dirinya. Jadi semua manusia adalah hamba. Tanpa terkecuali. Tergantung apa yang ada setelah hamba itu. Ketika ditanyakan kepada antum, langsung otomatis hamba Allah, alhamdulillah. Tapi apakah semua akan menjawab hamba Allah manusia di permukaan bumi ini? Tidak. Sebahagian mengatakan saya hambanya api. Yang lain mengatakan saya hambanya sapi. Yang lain mengatakan saya hambanya dewa. Yang lain mengatakan saya hambanya syaitan. Namun semua manusia sepakat aku adalah hamba. Sepakat. Kenapa demikian? Kenapa semua manusia sepakat aku adalah hamba? Karena itu adalah fitrah manusia.
Allah telah menjadikan di dalam fitrah kita, di dalam fitrah manusia ini, semua manusia merasakannya, bahwa dia adalah hamba. Karena semua kita tahu bahwa bukan kita yang menciptakan alam semesta ini. Bukan kita yang menciptakan diri kita ini. Kita semua merasakan kita diciptakan. Ada yang menciptakan kita, ada yang menciptakan alam semesta ini. Seluruh ilmuwan terkagum-kagum dengan kesempurnaan alam semesta. Keteraturannya siang dan malam, silih berganti tanpa ada yang saling mendahului. Dan seterusnya. Yang kalau kita akan berbicara dalam hal itu tentu akan panjang. Namun seluruh ilmuwan merasa alam yang sangat sempurna penciptaan. Mustahil terjadi begitu saja. Ada yang menciptanya. Maka sesungguhnya setiap manusia tanpa terkecuali, di dalam fitrahnya, di dalam batinnya, dia mengakui dia adalah hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tur, Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang asalnya tidak ada? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Semua manusia akan menjawab kita diciptakan. Sehingga ada fitrah ingin menghambakan diri. Datanglah wahyu mengajarkan kepada manusia, kepada kita, begini cara menghambakan diri. Hambakan diri kepada zat yang memang telah menciptakan kalian. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, An-Nas. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan mengatakan kalimat An-Nas mencakup jin dan manusia. Tidak hanya manusia saja. Kita sering menerjemah An-Nas dengan kata-kata manusia saja. Namun asal kalimat mencakup jin dan manusia. Namun kita tidak bicara jin, kita bicara alam kita. Mudah-mudahan ada jin yang mendengar kita di majelis yang berbahagia ini. Karena kalau maknanya hanya manusia saja, ada yang kurang dalam kalimat An-Nas. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, wahai jin, ibadati Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lahirlah setelah itu jawaban yang benar. Apabila kita mengatakan aku adalah hamba Allah. Akan tetapi seperti yang tadi kita katakan, tidak semua manusia menghambakan dirinya kepada Allah. Ada yang menghambakan dirinya kepada harta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Lihat, Nabi menyatakan di dalam hadis yang mulia ini ada orang-orang yang menjadi hamba harta, hamba dinar dan hamba dirham.
Dan ini keterbalikan yang luar biasa. Karena Allah menciptakan dinar dan dirham agar menjadi budak manusia. Namun dia balikkan. Justru dia yang menjadi budak dinar dan dirham. Tidakkah kita mendengar firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dia yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di permukaan bumi ini untuk kalian. Untuk kalian jadikan sesuatu yang menservis kalian, yang kalian gunakan untuk kebutuhan kalian. Dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk dunia, terbalik. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan jangan menjadi hamba matahari. Di dalam surat Fussilat, ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, siang dan malam. Pergantian siang dan malam. Wasyamsu wal-qamar. Matahari dan bulan. Saling silih berganti. Tidak ada yang saling mendahului. Datang teratur. Jadwalnya siang datang, jadwalnya malam datang bergantian, silih berganti. Namun sayang, di zaman kita sekarang tidak sedikit manusia yang mengabaikan tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Kapan dalam waktu kita ketika datang siang, ya Allah, ini tanda-tanda kekuasaan Engkau, siang telah datang untuk kami beraktivitas. Ketika datang malam, dihadirkan, ya Allah, ya Rabb, ini tanda-tanda kekuasaan-Mu. Engkaulah yang mengatur datangnya malam. Ya tulubuhu hafifah, perlahan datang. Tidak sedikit manusia, secara umum, tidak sedikit umat Islam yang siang dan malam datang silih berganti, berlalu begitu saja tanpa ada sedikit pun dia merasa itu adalah rahmat dan nikmat Allah. Padahal berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah berkata siang dan malam, matahari dan bulan, matahari dan bulan. Namun mana di antara kita yang benar-benar merasakan datangnya siang dan malam itu sebagai rahmat dan nikmat Allah? Maka hendaknya setiap kita membaca zikir pagi dan petang, ada penghayatan rahmat dan nikmat Allah berbentuk siang dan malam itu. Lalu Allah katakan, la tasjudu lisyams wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari. Jangan kalian sujud kepada bulan. Jangan menjadi budaknya matahari. Jangan jadi budaknya bulan. Jangan menjadi hamba matahari dan hamba bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Ditunjukkan kepada kita, kepada siapa kita harus sujud, kepada siapa kita harus menghambakan diri. Ada yang mengibadati dan menghambakan dirinya kepada syaitan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya tercinta, ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan engkau ibadati syaitan. Ada yang menjadi hamba-hamba, rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ilah, Rabb, selain Allah. Mereka menjadi budak dan hamba pendeta tersebut. Wal Masih ibn Maryam. Mereka menjadikan
Masih sebagai Rabb dan mereka adalah hamba daripada Rabb mereka tersebut, yaitu Masih. Padahal Masih hamba Allah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah, dalam surah An-Nisa ayat 172. La yastankifal masih. Tidak akan mungkin Masih itu sombong. Tidak mungkin dia menyombongkan diri untuk menjadi seorang hamba Allah. Dia tidak akan sombong, tetap akan menjadi hamba Allah. Namun mereka yang telah menjadikan mereka Rabb, mereka yang telah menjadikan Nabi Isa adalah ilah selain Allah, lalu mereka mengibadati ilah dan menjadi hamba-hamba ilah yang mereka ibadati tersebut. Kita ingin mengatakan, kalau kita tidak mau menjadi hamba Allah, kita pasti menjadi hamba selain Allah. Itu pasti. Karena di dalam fitrah kita harus menghambakan diri. Kita terlahir sebagai seorang hamba yang memiliki fitrah, aku adalah hamba. Oleh karena itu lihat, yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, pasti menghambakan diri kepada selain Allah. Silahkan dia pilih. Ada yang mengibadati, menjadi hamba untuk matahari, seperti yang tadi kita katakan, untuk bulan, untuk bintang, untuk sapi, untuk api, untuk batu, untuk pepohonan, untuk kuburan, untuk wali, untuk nabi, untuk malaikat. Mereka menghambakan diri mereka kepada hal-hal tersebut. Karena dorongan fitrah, tidak bisa kemana. Saya hamba dan akan menghambakan diri. Maka beruntunglah orang-orang yang mau menghambakan dirinya kepada ilahul haq, ilah yang hak, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjerat kepada jebakan-jebakan syaitan. Dan untuk itulah kita diciptakan. Agar kita menghambakan diri kita kepada Allah. Agar kita menjadi hamba Allah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat hamba Allah itu adalah pujian terbaik untuk beliau. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh para sahabat, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana Nasara telah memuji berlebihan Isa bin Maryam. Hati-hati. Jangan puji saya berlebihan lebih daripada posisi yang sebenarnya. Jangan seperti kalian menjadi seperti pengikut Isa bin Maryam yang telah memuji Isa bin Maryam berlebihan. Lalu Nabi katakan, innama ana abdun, saya hamba. Lihat Nabi Muhammad memandang kalimat hamba adalah kalimat pujian. Kenapa tidak? Abdun, saya hamba. Faqulu, cukup kalian katakan Abdullah, hamba Allah. Cukup. Karena itu adalah kalimat paling mulia. Kenapa kita katakan paling mulia? Karena kalau tidak mau menjadi hamba Allah, menjadi hamba selain Allah. Sampai ada yang menjadi hamba hewannya sendiri. Apakah kalian akan menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Kalian yang memahatnya kemudian kalian jadikan dia ilah kalian. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Faqulu Abdullah, cukup kalian katakan Abdullah wa rasuluh, dan rasulnya. Karena Abdullah adalah pujian yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam beberapa ayat Allah memuji Nabi Muhammad dengan sebutan hamba Allah. Dalam ayat yang sangat masyhur di awal surah Al-Isra,
Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Hambanya. Ini kalimat pujian untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dipuji dengan sebutan hambanya. Dia yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Di dalam awal surah Al-Baqarah, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Lihat Allah memuji Nabi Muhammad dalam ayat ini dengan sebutan hamba kami. Thumma dana fatadalla fakana qaba minhu qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Lalu malaikat Jibril mewahyukan kepada hambanya, hamba Allah. Ma'auha, apa yang ia wahyukan ketika itu. Maka hamba Allah adalah pujian. Karena dia adalah derajat yang paling tinggi dari derajatnya manusia. Masuk waktu? Waktu jam berapa? Dikabarkan 7.30. Waktu jam bermasuk 7.30 katanya. Masih 5 menit. Baik. Ada bunyi tadi? Oke. Kita katakan bahwa kenapa Nabi kita katakan hamba Allah adalah derajat yang paling mulia. Kalau lihat, kalau tidak mau menjadi hamba Allah, menjadi hamba matahari, menjadi hamba batu, menjadi hamba binatang, menjadi hamba pohon, menjadi hamba kuburan, menjadi hamba cincin. Tahu. Yang yakin bahwa cincin itu akan memberinya rezeki, dia telah menghambakan dirinya kepada cincin tersebut. Sehingga cincin itu digosok, dimandikan pakai parfum yang mahal. Cincin yang gak bisa mandi sendiri justru dijadikan rob pemberi rezeki bagi sebagian manusia yang tidak mengerti siapa robnya. Saya sering mengatakan ma'asyiral muslimin, akidah kalau sudah keliru, otak berhenti bekerja, akal berhenti bekerja. Maka kenapa dakwah pertama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam akidah? Karena kalau akidah sudah salah, otomatis akal ini berhenti bekerja. Tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan hebat, dokter-dokter hebat, doktor-doktor hebat dari India, tidak sedikit. Digunakan tenaganya, pikirannya, keceniusannya di negara-negara superpower, negara-negara maju, negara berkembang. Jenius luar biasa. Tapi kenapa orang jenius itu bisa nyembah sapi? Karena akalnya berhenti bekerja. Apa yang membuatnya berhenti? Akidahnya. Maka orang ketika memiliki akidah yang salah, pada saat itu akalnya berhenti bekerja. Wajar kalau kemudian di akhirat mereka mengaku tidak berakal. Wa qalu di dalam surat Al-Quran surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu. Mereka berkata, andai dulu kami di dunia mau mendengar dan mau berakal. Andai di dunia kami mendengar dan berakal. Lihat. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidak akan mungkin kami menjadi penduduk neraka sa'ir. Andai di dunia kami dulu berakal. Penduduk neraka mengakui bahwa di dunia mereka macet, akalnya itu enggak bekerja. Karena akidahnya. Oleh karena itu, kembali kita katakan bahwa jadilah hamba Allah.
Karena itu derajat yang paling mulia di permukaan bumi. Itu derajat yang paling mulia di permukaan bumi. Tidak ada derajat lebih mulia daripada itu. Oleh karena itu Nabi SAW dipuji dengan derajat yang paling mulia itu. Di dalam beberapa ayat yang sudah kita bacakan. Dan sebenarnya tidak hanya Nabi. Allah memuji dengan kalimat itu para malaikat. Bal ibadum mukramun. Mereka itu adalah hamba-hamba kami yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Bahkan langit dan bumi ini semua adalah hamba Allah. Dan apa yang ada di dalamnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah hamba Allah. Jangan menjadi hamba selain Allah. Dan menjadi hamba Allah miliki dua sifat. Secara umum ya, secara umum miliki dua sifat. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, kita akan temukan banyak sekali sifat-sifat hamba Allah yang Allah terangkan di dalam ayat itu. Kita akan menemukan sifat-sifat yang banyak sekali. Namun secara umum, jadikan diri kita hamba Allah dengan memenuhi dua sifat. Sifat yang pertama, ini sifat secara global saja. Patuh di saat diperintah dan dilarang. Patuh di saat diperintah dan dilarang. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, mereka hamba-hamba Allah, menghambakan diri mereka kepada Allah dengan keimanan-keimanan yang banyak. Apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Lihat kalimatnya dua, kami dengar dan kami taat. Setelah dengar langsung taat. Lihat, di sini sifat hamba Allah. Setelah dengar langsung taat. Ini orang-orang yang Allah akui keimanannya. Tidak sedikit manusia yang tidak memenuhi kriteria ini. Ketika firman-firman Allah datang, ketika hadis-hadis Rasulullah datang, berbeda dengan kebiasaan hidupnya, dia mulai meragukan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah datang, berbeda dengan ilmu yang dia pelajari. Berbeda dengan kaedah-kaedah ilmu, disiplin ilmu dunia yang dia pelajari. Mulai dia ragukan, ayat ini benar apa enggak sih? Bukan ilmunya yang dia ragukan. Bukan ilmu pengetahuan manusiawi yang dia ragukan. Namun yang dia ragukan ayat Allah. Manakala ayat Allah bertabrakan dengan ilmu kita, tidak mungkin ayat Allah yang salah dan ilmu manusia yang benar. Tidak mungkin, itu mustahil. A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih mengerti daripada Allah? Betapa banyak ilmu manusia ini salah dan keliru. Dinyatakan sebagai ilmu yang luar biasa, kemudian disebarkan di seluruh permukaan bumi. Bahkan kemudian diberikan penghargaan demi penghargaan, ternyata salah. Tidak sedikit.
Berbeda dengan hawa nafsu. Kalau kemudian hawa nafsu itu terus yang diikuti, perintah dari hawa nafsu dan larangan dari hawa nafsu terus yang dijalankan, maka seseorang akan menjadi budak dari hawa nafsunya. Karena di dalam Al-Quran Allah juga mengklaim ada orang menjadi hamba-hamba budak, hamba-hamba daripada hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Siapa yang dia ikuti perintah dan larangannya? Hawa nafsunya. Apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, apa yang disuruh oleh hawa nafsunya, itu yang dia lakukan. Allah terangkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-37, telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, yang menyuruh dia, yang memerintahkan dia, tidak yang lain, hawa nafsu dia sendiri. Maka orang yang beriman, apabila sudah datang firman Allah, sudah datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akui kebenaran itu dan dia akui sekaligus kesalahan dia. Dan dia tunduk kepada apa yang datang kepadanya dari Allah dan apa yang datang kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau dia tidak faham dan belum faham. Begini keimanan yang benar. Begini keimanan yang tulus, begini keimanan yang didasari oleh kepercayaan 100% bahwa akan kebenaran ayat-ayat Allah, akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian makan, jangan kalian cuci dulu tangan-tangan kalian sebelum kalian jilat tangan kalian tersebut, atau kalian jilatkan ke orang lain. Belum pernah dengar hadisnya? Sudah, lupa kali. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Para sahabat Nabi mempraktekkan, walau di tengah mereka tidak pernah kita menemukan pembicaraan apa gerangan hikmah di balik menjilat tangan setelah makan. Mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah menyampaikan kepada kita apa rahasia di balik semua itu. Namun mereka patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka melakukan semua itu. Walau mereka tidak mengerti ada apa di balik semua ini. Di zaman kita sekarang terbukti dengan ilmu sains dan teknologi, kemudian manusia mempelajari ada apa dengan tangan kanan ketika makan, kenapa harus dijilat, apa hikmah di balik semua itu, tapi tetap aja banyak yang nggak mau makan pakai tangan dan nggak mau menjilat. Sudah tahu rahasianya, subhanallah. Sudah bisa dibukti dengan ilmu sains dan teknologi, terbukti kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di tangan kanan kita ini membawa enzim-enzim yang bermanfaat untuk pencernaan, untuk pembusukan makanan, yang itu sangat dibutuhkan oleh lambung kita. Makanya ketika dahulu orang tua kita masak gulai, kita dilarang untuk mengambilnya langsung dengan tangan kita ke dalam kuali itu, ke dalam piring itu. Dilarang oleh orang tua kita dulu, nenek-nenek kita, jangan, nanti apa? Cepat basi. Ngambilnya harus pakai sendok, dari sendok baru ambil pakai tangan. Kalau langsung tangan dimasukkan ke dalam, cepat basi ini gulai. Cuman nyemplung, subhanallah. Basi gulai. Orang tua kita ketawa, memang seperti itu dulu. Namun semenjak ada kulkas mulai hilang ilmu itu. Mulai hilang ilmu itu semenjak ada kulkas. Terbukti orang tua kita dahulu tahu persis kalau anaknya mencemplungkan tangan sebentar ini gulai basi. Bayangkan kalau dijilat. Ustadz kalau dijilat masih maklum Ustadz, dijilat kan ini apa ini? Subhanallah. Kira-kira siapa orang yang antum berani menjilat tangannya? Nah itu dia. Jilat tangan orang-orang yang antum cintai.
Ternyata di sini Nabi mengajarkan hal yang luar biasa. Memadu antara kecintaan seorang suami dan istri, antara ayah dan anak. Sudah berapa lama antum hidup suami istri nggak pernah suap-suapan? Coba lihat. Belum pernah. La haula wala quwata illa billah. Oh, malang hidup ini. Belum pernah disuap sama istrinya. Ternyata Nabi mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ikatan batin, kasih sayang yang luar biasa dipertontonkan dengan hal yang seperti itu. Kita tidak akan geli apabila menjilat tangan orang yang kita cintai. Anak kita berlumuran dengan tangannya dipenuhi oleh coklat, kita jilat tangannya karena kita mencintai dia luar biasa. Masyaallah muslimin, patuh dan taat walau tidak tahu. Abdullah bin Rawahah di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hari Nabi SAW selesai sholat. Lalu kemudian setelah sholat, sebagian para sahabat bangkit dan keluar dari masjid. Nabi berdiri dan mengatakan, ijlisu, duduk kalian. Abdullah bin Rawah sudah ada di luar masjid. Mendengar Nabi mengatakan ijlisu, langsung duduk Abdullah bin Rawah di situ. Enggak masuk dulu beliau ke masjid, duduk di masjid. Ketika mendengar Nabi mengatakan ijlisu, beliau duduk. Praktek langsung apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat hamba. Kata Nabi, udkhul ya Abu Rawah, ya Abdullah bin Rawah. Zadakallahu tawa'iyatan lillahi wa tawa'iyatan li rasuli. Masuk wahai Abdullah bin Rawah. Semoga Allah menambahkan kepadamu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Begini imannya para sahabat. Begini Nabi mengajarkan dan mendidik umat, dan begini umat melakukan sehingga menjadi umat terbaik di permukaan bumi. Karena keyakinan mereka yang benar-benar bahwa apa yang datang dari Allah pasti benar walau mereka tidak tahu apa di balik semua itu. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW pasti benar dan mereka langsung lakukan. Turun firman Allah tabaraka wa taala pengharaman khamar. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Apa kata mereka? Intahaina rabbana intahaina. Kami berhenti wahai Rabb kami berhenti. Langsung dibuang, ditumpahkan. Lihat diri kita. Bagaimana kita dengan perintah dan larangan Allah kalau ingin menjadi hamba Allah. Yang kedua, secara umum kita mengatakan sifat secara umum. Kalau detailnya baca Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan ada sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Dan seterusnya. Sifat yang kedua tidak menyombongkan diri. Patuh dan taat dan tidak menyombongkan diri. Itu dia awal sifat yang Allah bawakan di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna tawadhu. Tidak menyombongkan diri. Karena sifat sombong bukan sifat hamba. Hamba tidak pantas untuk sombong. Karena dia tidak punya apa-apa. Dia hamba. Hamba itu tidak punya apa-apa. Pernah dulu di zaman Rasulullah SAW sampai beberapa abad-abad terakhir ini, sebelum abad yang sekarang, itu ada manusia merdeka dan manusia hamba, budak. Budak tidak memiliki apa-apa. Apa yang dia miliki milik tuannya. Itu dulu berlaku di permukaan bumi. Lebih kurang seperti itu walillahil mathalul a'la antara kita dengan Allah. Tidak ada yang kita punya, semua punya Allah. Apa yang kita sombongkan? Apa yang perlu kita sombongkan? Maka sifat hamba tawadhu. Yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di permukaan bumi dengan tawadhu, tidak menyombongkan diri.
Hati-hati. Karena dengan melakukan kesombongan, manusia keluar dari jalur penghambaan diri kepada Allah. Hinakan diri kita kepada Allah. Kita pantas untuk menghinakan diri, tapi menghinakan diri kepada Rabb yang menciptakan kita. Jangan hinakan diri kita kepada selain mereka, kepada selain Ia, selain Allah. Hinakan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, amal soleh yang paling mulia adalah sholat. Dan sholat yang paling mulia, gerakan sholat yang paling mulia adalah sujud. Karena di sanalah letak penghambaan diri yang luar biasa. Di mana kita letakkan wajah kita di tempat yang kita injak dengan kaki kita. Dan kalau kita kemudian terus menghayati, terus memperhatikan, dan terus mentadabbur, kita akan menemukan kelezatan sholat di atas lantai, tanpa karpet, tanpa sajadah bagus, lebih lezat sholat di situ dibanding di atas karpet yang mahal. Ada sesuatu di sini, ada sesuatu penghinaan diri. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini kenapa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya tetap menjadikan masjid beliau pasir. Agar kemudian hadir penghambaan diri kepada Allah itu yang menciptakan untuk manusia bumi. Walau tidak haram menjadikan masjid kita ada karpet seperti ini, tidak haram. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengatakannya haram. Namun apabila kita terus menghambakan, terus melatih diri kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah, kita akan merasakan apa yang saya katakan tadi. Semakin megah, semakin mewah sesuatu, semakin jauh seseorang dari penghambaan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu ketika dunia terbuka untuk manusia, dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Karena mereka semakin sombong. Dan dua sifat ini yang dimiliki oleh iblis. Tidak mau diperintah kemudian menyombongkan diri. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, tidak mau ikut perintah Allah, wastakbara, kemudian ia menyombongkan diri. Ana khairum minhu, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Sombong iblis, laknatullahi alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai materi kita di awal pertemuan kita bersama ikhwan dan akhwat kita di majlis ini bermanfaat, dan sungguh ini hanyalah mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ini adalah juhdul muqil. Dan sebenarnya saya faham bahwa di tempat ini ada ustadz-ustadz yang lebih pantas sebenarnya untuk duduk mendakwahi antum semuanya, akan tetapi untuk mengamalkan firman Allah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr,